والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah. Hari ini kita telah masuki bulan Ramadan ke-17. Sudah 17 hari kita melaksanakan Ramadan. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, sementara banyak saudara-saudara kita yang bahkan saking semangatnya di awal-awal bulan Rajab juga tentu berdoa, Allah berikan Nabi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Walaupun ini hadis sahih, namun menjadi fadilah amal kita bersama. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami hingga Ramadan. Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa. Kita diberikan nikmat sehat walafiat, mampu melaksanakan ibadah. Itu kunci utama. Sehat walafiat tapi kita tidak mampu ibadah untuk apa? Tapi kita mampu terus patuh pada syariat agama. Luar biasa. Sementara saudara kita bahkan mungkin telah dipanggil Allah sebelum Ramadan tiba. Kita dikabulkan doa kita, dan hari ini kita sudah masuki bulan hari yang ke-17. Masa muslimin rahimakumullah, di sekian banyak orang yang bersyukur, kamilah khotibah yang sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana 1 bulan sebelum Ramadan kami khotib masuk ISU di Masjid Jalan Pakoti selama 1 minggu, 1 pekan. Kemudian di ICU 1 pekan, dan di perawatan biasa 1 pekan. Total 3 minggu. Masya Allah. Ketika di ICU saya masuk pertama kali sudah mengerikan. Semua ada infus di tangan, ada di kaki. Kemudian kami makan lewat NGT yang di lewat hidung sampai ke lambung. Kemudian pipis pun dengan selang, sehingga terasa tak betah rasanya. Saat itu saya agak bergejolak karena nggak betah memakai NGT, pakai selang sapi. Kemudian kami cabut. Perawatnya pada takut sehingga saya harus diikat. Jadi saya takut semua karena saya ingin makan secara minum dengan normal, dan saya ingin selalu beristighfar. Ketika saya masuk ICU, belum ada 1 jam, luar biasa suasana yang tidak menyenangkan. Yang masuk ICU, begitu masuk ICU, sebelah saya dipanggil Allah. Anak istrinya nangis. Tidak lama kemudian setelah diambil, tepat saya meninggal. Setelah itu sebelah kanan saya juga meninggal. Mereka bertangisan luar biasa. Secara psikologi saya merasa, wah, jangan-jangan saya sudah lagi. Bahkan karena serangan jantung itu, kemudian sampai eratnya menyampaikan kepada saya bahwa kita berdoa saja itu. Bahkan kondisinya memang sangat mengkhawatirkan, sehingga saudara kandung saya sudah pesan kuburan buat saya. Luar biasa, itu tidak telah saya tunggu.
Masya Allah. Betapa bersyukurnya. Kemudian ketika saya dirawat itu selalu tidak lepas dari zikir. Saya selalu mengucapkan la ilaha illallah dengan harapan saatnya saya wafat sakaratul maut dalam kondisi baik, dalam husnul khotimah. Itu harapan saya. Jamaah yang berbahagia, ketika saya berdoa, apa doa saya? Ya Allah, berikanlah saya kesempatan hidup ya Allah, kesempatan untuk jariah, beramal soleh. Ini menjadi utang saya kepada Allah. Kapan saya harus berjariah terus? Karena itulah yang diharapkan para mayat yang sudah dikubur. Ketika kita sudah meninggal nanti dikubur, mayat itu minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami ke dunia untuk hanya sedekah. Kenapa sedekah? Karena sedekah itu mengalir pahalanya. Kalau kita bersedekah untuk masjid As-Sudairi atau bersedekah takjil sore hari, Masya Allah. Jelas kalau kita bersedekah takjil pada yang berpuasa tidak akan dikurangi pahala sedikitpun, bahkan dari pahala orang yang berpuasa itu kepada kita. Itulah yang diharapkan mayat ketika dikubur ingin kembali ke dunia, tapi tidak mungkin sudah meninggal ke dunia. Saya selalu ingat itu, selalu ingat terus bagaimana doa saya dan sekarang bagaimana melaksanakannya. Kadang manusia hanya berjanji, saya itu sadar betul, berjanji. Ketika manusia dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah lautan, diombang-ambingkan dan ombak yang besar, dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah kami dari bahaya ombak ini. Kemudian setelah diselamatkan hingga ke daratan, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tidak heran menanyakan kepada kita di surah Al-Imran, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata wa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah? Bagaimana kalian bisa tidak tunduk kepada Allah? Kamu semua adalah dulu mati, kemudian hidupkan ketika kita jalin 4 bulan di depan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita. Kemudian kita dilahirkan oleh ibu kita di dunia ini. Di dunia inilah yang masih hidup, kesempatan untuk amal jariah, kesempatan untuk mendulang pundi-pundi pahala akhirat. Sesungguhnya dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ibarat sawah ladang. Kalau petani merawat sawahnya dengan baik, kemudian dipupuk dengan baik, kemudian dikontrol terus hingga panen, insya Allah hasilnya pun bagus. Tapi kalau petani menanam padi kemudian tidak mengurusi, barangkali sudah dimakan oleh tikus karena tidak dikelola dengan baik. Itulah dunia, ibarat laksawakan kita, tempat bagaimana kita mengumpulkan pahala, mengumpulkan amal jariah. Maka dari itu sebelum kita disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah saling mengingatkan. Saya juga mengingatkan, saling mengingatkan satu sama lain. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan. Mari kita senantiasa beramal soleh, apalagi di bulan Ramadan yang diperkadakan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Dalam kesempatan ini perkara kami menyampaikan khutbah tentang wasiat Rasulullah SAW terhadap Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu ketika menjelang di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah SAW bersama sahabatnya setelah selesai sholat
Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya Badrin, jadi safina, fa'idal bahro amikun, wahai Abu Dhar, perbaikilah perahu karena bahtera atau lautan itu luas dan dalam. Bagaimana kalau kita mau ke menyeberang lautan, pasti kita siap-siapkan perahu yang bagus. Tidak mungkin perahu yang bocor, karena akan tenggelam di tengah lautan. Artinya perahu ini diibaratkan sebagai niat, sebagai pembaruan niat. Perbaikilah perahu karena lautan itu dalam. Artinya niat kita harus lurus, ikhlas. Kalau kita mengalami kehidupan, mengalami Ramadan sampai akhir, tapi niatnya tidak lurus, percuma saja. Maka tidak ada Rasulullah menyampaikan, amin soalnya kita selalu dan juga atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak dia dapati kecuali lapar dan dahaga. Karena kita harus menjadi insan yang kami, kita harus berpuasa dengan baik. Kemudian selanjutnya Rasulullah menyampaikan, wa khuliz jada kamilan safaro ba'ida, ambillah bekal yang lengkap dan banyak, karena perjalanan itu jauh. Kalau kita mau pergi kampung, katakanlah ke Surabaya, dari sekarang sudah nyicil apa yang akan dibawa. Baju-baju sudah dipak, di koper. Ketika hariannya dimasukkan ke mobil, kemudian kita berangkat ke Surabaya. Bensin sudah cukup, etolnya sudah siap, semuanya siap. Demikian juga kita tidak bisa melaksanakan Ramadan hanya itu saja, hanya lewat saja, tidak bisa. Kita harus punya bekal. Apa bekal kita? Tentunya ilmu, bukan makanan, ini bagian. Tapi yang penting adalah ilmu, sehingga puasa kita jadi ibadah. Kalau nggak punya ilmu, bagaimana? Kita memuji karena tidak tahu dosa, kita tidak tahu ilmunya. Ternyata dosa dia memuji kita terus. Kita bergibah, kita memfitnah, apalagi dengan handphone. Kadang-kadang kita di grup hanya sekedar WA dengan tangan itu dia membuat dosa. Hati-hati kalau kita WA di grup atau dimanapun, jangan sampai maki orang, jangan sampai menghibah. Dengan tangan itu akan dipersaksikan, tangan sudah menjadikan keresahan di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, wa khafif bil hamla fa idzal aqaba ta'udun. Yang salah beban bawaan karena dengan rintangan jalan itu salah kerja. Jangan sampai kita pulang ke Surabaya bawa mobil banyak sekali. Apa yang dibawa? Dari kampung juga sama, ayam dibawa, ada singkong dibawa, beras dibawa, sehingga berat sekali. Kalau meledak di jalan banyak, itu risiko kita. Kadang kita punya orang tua di kampung, kita dari Jakarta bawanya apa? Bawa dari sana dibawa semua. Ada ayam dibawa, ada apa juga. Kalau bisa bagaimana orang tua kita senang? Jangan sampai malah merepotkan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, wa ahlisil amal wa idza tidak basirun. Ikhlaskanlah dalam beramal pada zat yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Melihat. Tidak harus ikhlas. Memang dalam godaan orang puasa itu luar biasa godaannya. Kadang godaannya bisa dari orang lain, bisa di tempat kerja, atau bahkan istri kita atau anak kita. Mohon izin Pak, kalau bulan Ramadan seperti ini, jujur Bapak juga sama, sering di WA dari yayasan yatim piatu.
Duanya sekali. Ketika kita sudah menyumbang katakanlah 200-300, pasti akan terus seperti itu. Dan Ramadan itu banyak sekali yang pihak minta sumbangan anak yatim. Kalau belum bisa ya sudah kita sampaikan mohon maaf belum bisa. Tapi jangan sampai kok minta terus misalkan menyakiti yang berjalan. Karena kalau nanti di akhirat kita bersyukur ada orang yang minta, ada yang minta sumbangan. Karena dia telah membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun memang mudah luar biasa. Kadang-kadang salah satu contoh misalnya, mungkin problemnya sama Pak. Kita menyumbang biasanya terjatuh nyumbang katakanlah 100-500. Katanya di rumah ngecek HP kita, kok ada 100-500? Untuk siapa? Untuk yatim piatu. Kapan lagi kita beramal? Tapi belum tentu istri itu mengizinkan. Mari pun jadinya. Makanya pentingnya kita sebagai suami tegas. Ini nggak kira, nggak bisa. Kadang-kadang kita tidak pernah ngomong pada istri. Ya bukti itu saya hapus misalkan. Jika tidak ribut lagi. Nah itulah kadang-kadang perempuan jauh harta dan harta. Muslimin rahimahullah, kapan lagi berinfak? Mumpung masih sehat, masih punya uang, harus dipaksa. Mungkin awalnya dari 2 juta di 1 juta kurang. Memang hitungannya kurang, tapi Allah ganti yang berlipat ganda. Apalagi di Ramadan, pahala yang diganti, pahalanya luar biasa dipakadakan. Mungkin harta juga akan diganti oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan pergantian itu tidak hanya uang juga, bisa juga kesehatannya. Anaknya sukses, anaknya tidak nakal. Nah itu kadang-kadang ada orang, alhamdulillah saya sukses membanggakan dirinya ya. Anak saya sudah di UI, anaknya lagi sudah bekerja dan seterusnya. Tetapi ketika dia tidak punya agama, anak-anak dia tidak tahu agama, itu tidak sukses. Itu malah petaka. Nantinya justru jadi malah petaka. Yang susah itu bagaimana kita anak-anak kita menjadi soleh. Yang penting. Maka tidak heran ketika anak-anak dari ayah saya semuanya dijebloskan ke pesantren, mau dan tidak mau. Apalagi dulu tahun 84 saya dipaksa masuk sanawiyah, madrasah sanawiyah yang liburnya Jumat. Rasa minder sementara itu lain masuk SMP negeri dan seterusnya. SMA negeri, saya di aliyah, madrasah, tiap hari ngaji itu. Perasaannya ya Allah, Bapak sehingga tetangga saya menyampaikan, anak kok ditaruh pesantren terus, suruh ngaji terus, mau makan apa nanti kalau sudah bisa. Alhamdulillah, anak bapak saya walaupun tidak miskin masih bisa hidup, masih bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara tetangga yang mencaci maki bapak saya itu malah tidak ada yang benar, artinya tidak sesuai keinginannya. Mas muslimin rahimahullah, Allah ganti seluruhnya, bahkan dilipat gandakan pahala yang tidak akan kalah. Oleh karena mumpung masih ada harta, saling mengingatkan untuk senantiasa berinfak. Karena itulah keluhan para mayat setelah dikubur. Jangan meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia ya Allah, agar supaya bisa berinfak. Muslimin rahimahullah. Jadi yang terakhir adalah ikhlas dalam beramal, karena dan tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu sangat penting. Maka dalam hadis Pak yang pertama adalah tidak mau niat itu harus dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin rahimahullah. Tujuan daripada puasa tentu tidak lain dan bukan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Tentunya tidak bisa bim salabim puasa kemudian bertakwa, tidak.
ada riado, ada usaha-usaha maksimal dari kita. Bisa cukup hanya sahur, puasa, buka tidak. Tapi apa ya harta yang mengiringi amal ibadah puasa itu? Bisa baca Quran dan lain sebagainya. Apalagi Quran itu luar biasa pahalanya. Bukan berarti satu huruf itu pahalanya satu, tapi lipat ganda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran sendiri akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Rasulullah menyampaikan dalam Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah oleh Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu fa innahu ya'ti akan datang. Fakirah ya'ti itu aku akan datang. Datang apa ini? Syafi'an li ashab. Ini indahnya bahasa apa? Syafi'an syafaat li ashab. Untuk siapa? Untuk saudaranya Al-Quran. Ashabi untuk saudara-saudaranya Al-Quran, temannya Al-Quran. Siapa teman Al-Quran? Orang yang baca. Itulah teman Al-Quran. Teman bahasa Al-Quran indah sekali. Bahasa kiasan. Untuk temannya Al-Quran, sahabat Al-Quran. Siapa ya? Kita yang baca Al-Quran. Jadi jangan sampai hanya Ramadan saja baca Quran, setelah Ramadan selesai. Yang konyol kan begini Pak, setelah Ramadan halal bihalal, baru dengarkan ceramah, baru selesai merasakan ibadah Ramadan, langsung kita tampilkan pedangdut di mana-mana pun ya Allah. Di Jawa juga sekarang jadi seperti itu. Sekutu mawar merah dan sebagainya, itu kan merusak sekali. Yang tadinya puasanya benar, ceramahnya bagus, tiba-tiba dangdutan. Nah ini harus dihilangkan Pak dari lingkungan kita. Kalau ada hal bihalal buat yang lain, dan ceramah juga selesai. Gak usah ada dangdutan sekali. Kalau ada dangdut pasti ada yang juga, waduh, kacau. Alhamdulillah di RT saya sudah tidak ada lagi, karena sudah saya larang, karena saya menjadi penasihat RT. Waktu saya pertama kali tinggal di Bekasi, Allah Akbar. Bahkan di acara 17 Agustusan, saya dipasang lomba gapri, ya kan malu dipampang ada lomba apa, lomba gapri, Allah Akbar. Tapi apalah, dakwah itu memang harus step by step, tidak bisa frontal. Waktu itu saya juga mengikuti gapri Pak. Bukan lomba, tapi kalau di pos. Nah, karena dia pakai duit, jadi saya bilang alhamdulillah juga pakai lagi. Awalnya itu tidak pakai duit, dan kami biasa dengan ada pakai duit, dapat kupingnya dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang kami sudah ya. Karena saya juga mau membawa visi Muhammadiyah di kampung saya itu di Bekasi. At-Taqwa itu susah. At-Taqwa itu Pak Kiai Sidul Ali. Di sana itu gak mungkin bisa ada Muhammadiyah berdiri di sana. Memang tidak ada, tapi tahlilan itu saya ubah menjadi zikrullah. Jadi hanya 3 hari. Cukup orang meninggal 3 hari saja. Dan yang bawakan makan dan kita bukan yang mati. Kadang-kadang yang meninggal mengadakan tahlilan sampai 7 hari, kemudian membawa para makanan dan amplop pada yang kasihan, karena mereka sudah tak punya, tambah lebih susah. Masyarakat muslimin rahimahullah, karena tujuan daripada takwa itu daripada puasa itu adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, maka marilah kita lihat usaha maksimal bagaimana agar kita menjadi orang bertakwa. Dan sisi orang bertakwa ini menjadi potret kita, menjadi potret kita bersama. Kita dianggap lulus ujian atau lulus puasa dengan baik-baiknya, manakala kita bisa memenuhi ciri-ciri yang bertakwa. Yang pertama Allah menyampaikan, yang pertama alladzina yunfikuna fis-sarra wal dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama adalah alladzi, mereka orang-orang yang yunfikuna fis-sarra,
berinfak dalam keadaan saraf itu artinya dalam keadaan lapar, mempunyai harta, mempunyai uang, mempunyai makanan, dia berinfak. Wadoro atau dalam keadaan tidak punya apa-apa. Bayangkan Pak, kalau kita punya uang, berinfak jadi masuk kota, alhamdulillah. Tapi tidak punya uang bagaimana? Bahaya Pak. Sedekah, hanya tersenyum aja sedekah. Tapas semuka biwaji akhir kalau saudara senyum terhadap saudaramu adalah sedekah. Yang terpenting jangan sampai senyum terus. Jadi repot sudah urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang paling penting. Yang kedua, wal kadhimina ghair. Wal kadhim, dia mampu menahan. Apa yang tahan? Wal ghair, marah. Orang mana itu biasanya punya kemampuan, punya jabatan, punya uang, punya kekuasaan, pantas marah. Seakan-akan orang miskin tidak pantas marah. Mau marah apa? Tapi orang kaya bisa marah. Kalau punya jabatan bisa marah. Maka jabatan atau harta yang kita punya kita pergunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Bagaimana kita lihat para pejabat kita juga tidak memberikan contoh. Ketika cabai mahal, malah dibilang, ya udah tanam cabai saja. Kan konon, jadi suruh tanam cabai sendiri. Berikan solusi yang terbaik. Banyak sekali hal yang Rasulullah menyampaikan, la taghdab, jangan kau marah, warakal jannah, jangan kau marah, bagimu surga. Itu udah masuk. Kalau kita mampu tidak marah, itu surga. Warakal jannah, surga. Nah, ini yang terakhir, wal afina nas, mampu memberikan maaf pada manusia. Kalau kita katakanlah mohon maaf menyakiti orang lain terus kita datang ke rumah minta maaf apa? Tapi yang disakiti bisa nggak memaafkan? Susah tidak? Susah. Kalau karena iman Pak, kalau takwa kita berAllah Subhanahu wa taala susah memaafkan orang lain. Apalagi orang itu sudah menyakiti kita, memalukan di depan umum barangkali dan merugikan kita. Merugikan katakanlah memberikan kehormatan kita. Itu susah kalau melupakan. Nah, kita tuntut seperti itu. Kalau puasa kita sukses, puasa kita seperti itu. Kalau puasa kita nggak ada seperti itu, berarti masih belum sukses. Harus di tahun depan lebih baik lagi. Karena kita Ramadan kita berdoa. Maka tahun depan bisa kembali bisa merasakan Ramadan yang baik ini. Masa muslimin rahimahullah, telah kami sampaikan wasiat Rasulullah SAW terhadap Abu Dhar Al-Ghifari yang pertama tadi, supaya perbaiki niat kita, perbaiki kita, karena jadi safinah bainal bahra amikun. Jadi betul bahwa perjalanan malam bulan di lautan luas itu perlu perahu yang baik, perlu niat yang baik. Kemudian juga bagaimana kita harus senantiasa membaca Al-Quran sebagai dialog kita untuk menjadikan sukses Ramadan kita. Karena Al-Quran tadi sampaikan bahwa akan menjadi syafaat yang dia. Rasulullah menyampaikan kalau rumah yang sering itu baca Quran akan bersinar, akan menembus Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu marilah kita senantiasa mengevaluasi diri bagaimana Ramadan kita, apakah lebih baik dari tahun lalu atau tidak, atau Ramadan kita mampu menahan hal-hal yang buruk atau tidak. Itu sangat penting sekali. Karena mumpung masih ke hari ke-17, berarti masih ada 12 hari
Hari lagi kita berjuang, berikhtiar bagaimana Ramadan kita menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Bismillah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan para jamaah sekalian. Aku boleh ada atau lagi pasal 20 ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Masya Allah, silakan kita mengucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita terima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan hamdan ya rabbi. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka bi anna nas'aluka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yakul yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allahumma inna tuhibbul afwa wa ya karim. Allahumma ya rabbal baitil atiq atiq qalbana wa qalbana abaina wa ummahatina wa ikhwana ya jalil karam. Allahumma ahsin akibatana fil umur kulliha wa ajirna fi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa salamun alhamdulillahi wa ala